Dalam pembelajaran akuntansi perbankan saat ini, kita akan membicarakan topik penempatan pada bank lain. Adapun pokok bahasan adalah pengertian penempatan pada bank lain, jenis-jenis penempatan pada bank lain, akuntansi penempatan pada bank lain. Adapun materi ini akan disampaikan oleh Damilah Aprilia Utami, Rindah Suharti, dan Wanda Pratiwi. Pembelajaran ini dilaksanakan di program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Mari kita saksikan penyampaian materi berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi akuntansi perbankan, yaitu penempatan pada bank lain. Saya Damila Aprilia Utami dan kedua teman saya yaitu Rinda Suarti dan Wanda Pratiwi. Next. Deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan sesuai jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara bank yang menempatkan dananya dengan bank yang menerima dana. Penempatan pada bank lain dalam bentuk deposito berjangka artinya bank menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka kepada bank lain secara langsung. Balas jasa yang diperoleh bank yang menempatkan dananya berupa pendapatan bunga. Bunga deposito berjangka akan diberikan kepada bank sesuai dengan tanggal valuta, yaitu tanggal di mana penempatan dilakukan. Di sini ada ilustrasi yang pertama. Pada tanggal 6 Januari 2007, Bank Bima Surabaya menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka di Bank Yudhistira Surabaya sebesar 1 miliar rupiah. Jangka waktu 1 bulan, bunga 6% per tahun. Transaksi ini baik penempatan maupun pembayaran bunga dilakukan melalui rekening giro pada bank lain. Dari transaksi tersebut, maka jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jurnal pada saat penempatan, yaitu jurnalnya penempatan pada bank lain didebit pada giro pada bank lain dikredit sebesar 1 miliar. Kemudian ada jurnal pada saat pengakuan pendapatan bunga, yaitu pendapatan bunga yang akan diterima didebit dan pendapatan bunga dikredit sebesar 4.273.973. Jumlah dari pendapatan yaitu mulai dari tanggal 6 sampai dengan 31 Januari itu sebesar 26 hari. Maka perhitungannya yaitu 26 hari per 365 hari dikali 6% dikali 1 miliar, hasilnya yaitu 4.273.973. Next. Kemudian ada jurnal pada saat pencairan atau jatuh tempo per tanggal 5 Februari 2007. Di mana jurnalnya yaitu giro pada bank lain didebit, kemudian pendapatan bunga yang akan diterima dikredit dan pendapatan bunga dikredit. Giro pada bank lain didebit sebesar 5.095.891 dan pendapatan bunga yang akan diterima dikredit sebesar 4.273.973 dan pendapatan bunga dikredit sebesar 821.918. Dan ada yang jurnal yang kedua yaitu ada giro pada bank lain didebit sebesar 1 miliar dan penempatan pada bank lain dikredit sebesar 1 miliar. Jumlah hari pengendapan mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 5 Februari yaitu 5 hari, maka perhitungan untuk bunganya adalah 5 hari per 365 hari dikali 6% dikali 1 miliar sama dengan 821.918. Sisa pendapatan bunga yang belum dicatat adalah sebesar 821.918 dan pendapatan bunga yang sudah diakui adalah sebesar 4.273.973 sehingga pendapatan bunga secara total selama 1 bulan adalah sebesar 5.095.891 yang akan didebit pada rekening giro bank lain. Next. Selanjutnya adalah sertifikat deposito.
Penempatan pada bank lain dalam bentuk sertifikat deposito merupakan jenis simpanan berjangka yang dapat diperjualbelikan. Penempatan ini diakui pada saat terjadi transaksi antar bank yang membeli dengan bank yang menerbitkan sertifikat deposito dan diakui sebesar nominal yang tertera dalam sertifikat deposito. Bunga diterima di muka diakui sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan diamortisasi sesuai jangka waktunya. Next. Nah, selanjutnya ada ilustrasi dari sertifikat deposito. Pertama, pada tanggal 6 Maret 2007, Bank Bima Surabaya menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank Yudhistira Surabaya dengan nilai nominal 1 miliar rupiah. Dengan jangka waktu 2 bulan dan bunga atau diskonto sebesar 6% per tahun. Transaksi ini, baik penempatan maupun pembayaran bunga, dilakukan melalui rekening giro pada bank lain. Nah, dari transaksi di atas, maka jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya adalah sebagai berikut. Pertama, jurnal pada penempatan. Untuk tanggal 6 Maret 2007, pada bagian debit ada penempatan pada bank lain sebesar 1 miliar. Lalu di bagian kredit, ada pendapatan bunga ditangguhkan sebesar Rp9.927.847 serta di kredit ada giro pada bank lain sebesar Rp990.072.153. Dengan cara perhitungannya adalah pertama kita menghitung jumlah harinya terlebih dahulu. Di sini karena jangka waktunya selama 2 bulan, maka terhitung dari 6 Maret 2007 sampai 5 Mei 2007, yaitu sebanyak 61 hari. Lalu perhitungan nominalnya, pertama nominal sertifikat deposito Bank Yudhistira adalah 1 miliar. Lalu nilai tunai sertifikat deposito yaitu dengan perhitungan 365 hari dikali 1 miliar dan dibagi dengan 365 hari ditambah bunga 6% dikali 61 hari. Hasilnya adalah 990.072.153 rupiah. Maka bunga diterima di muka adalah sebesar perhitungan dari pengurangan nominal sertifikat deposito dikurang dengan nilai tunai sertifikat deposito, jadi hasilnya sebesar Rp9.927.874. Nah, next, selanjutnya. Pada tanggal 31 Maret 2007, pendapatan bunga ditangguhkan atau perlu diamortisasi sesuai dengan jangka waktu pemanfaatan, yaitu untuk jangka waktu 26 hari terhitung mulai tanggal 6 Maret sampai dengan 31 Maret 2007. Bank Bima akan membuat jurnal amortisasi atas pendapatan bunga ditangguhkan sebagai berikut. Jurnal pada saat pengakuan pendapatan bunga pada tanggal 31 Maret 2007 adalah pada bagian debit, terdapat pendapatan bunga ditangguhkan sebesar Rp4.231.541 dan pada kredit ada pendapatan bunga sebesar Rp4.231.541. Dengan cara perhitungannya adalah pertama kita menghitung jumlah harinya dulu, yaitu jumlah hari pengendapan terhitung dari 6 Maret sampai 31 Maret 2007, yaitu selama 26 hari. Lalu cara perhitungan pengakuan pendapatan bunganya adalah 26 hari dibagi 61 hari dikali 9.927.847 rupiah. Hasilnya adalah Rp4.231.541 rupiah. Nah, selanjutnya, pada tanggal 30 April 2007, pendapatan bunga ditangguhkan perlu diamortisasi sesuai dengan jangka waktu pemanfaatan, yaitu untuk jangka waktu 30 hari terhitung mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 April 2007. Bank Bima akan membuat jurnal amortisasi atas pendapatan bunga ditangguhkan sebagai berikut. Nah, ini jurnal pengakuan pendapatan bunga pada tanggal 30 April 2007 dengan sisi debit ada pendapatan bunga ditangguhkan sebesar Rp4.882.548 serta di kredit pendapatan bunga Rp4.882.548. Dengan cara perhitungannya, pertama kita menghitung jumlah hari pengendapannya, yaitu terhitung mulai 1 April sampai dengan 30 April 2007, yaitu berarti 30 hari. Lalu
menghitung pendapatan bunganya dengan cara 30 hari dibagi 61 hari dikali 9.927.847 rupiah. Maka hasilnya amortisasi pendapatan bunga ditangguhkan untuk bulan April 2007 adalah sebesar Rp4.882.548. Nah, lalu selanjutnya, saat jatuh tempo pada 6 Mei 2007, sisa pendapatan bunga ditangguhkan yang belum diakui sebagai pendapatan bunga adalah untuk jangka waktu 5 hari. Maka jurnal yang dibuat sebagai berikut. Jurnal amortisasi pendapatan bunga pada 6 Mei 2007 dengan sisi debit pendapatan bunga ditangguhkan serta sisi kredit pendapatan bunga dengan nominal sebesar Rp813.758. Dengan cara perhitungannya, kita menghitung jumlah hari pengendapan, yaitu terhitung mulai tanggal 1 sampai 5 Mei 2007, berarti sebanyak 5 hari. Lalu menghitung bunganya dengan cara 5 hari dibagi 61 hari dikali 9.927.847 rupiah dan hasilnya 813.758 rupiah. Nah, next. Nah, ini adalah jurnal saat penempatannya. Pada saat itu tempo, pencairan dana yang berasal dari penempatan pada bank lain disetorkan ke rekening giro pada bank lain, yaitu dengan jurnal giro pada bank lain di sisi debit dan penempatan pada bank lain di sisi kredit dengan nominal sebesar 1 miliar. Nah, tadi kan penempatan pada bank lain dan juga pengakuan pendapatan bunga. Lalu ilustrasi selanjutnya adalah saat penjualan kembali sertifikat deposito. Nah, dalam ilustrasi sebelumnya, misalkan pada tanggal 1 April, Bank Bima membutuhkan dana dan menjual sertifikat depositonya kepada Bank Yudhistira dengan diskonto 7%. Maka, dari ilustrasi tersebut, jurnal yang dibuat oleh Bank Bima adalah sebagai berikut. Pertama, jurnal atas penjualan kembali sertifikat deposito, yaitu sisi debit, ada giro pada bank lain sebesar Rp993.332.426. Dan ada di sisi debit juga biaya bunga sertifikat deposito sebesar Rp6.667.574. Serta pada sisi kredit, penempatan pada bank lain sebesar Rp1 miliar. Di sini ada 2 jurnal. Nah, jurnal yang kedua ini, sisi debitnya pendapatan bunga ditangguhkan dan sisi kreditnya pendapatan bunga dengan nominal sebesar Rp5.696.306. Dengan cara perhitungannya adalah, pertama kita menghitung sisa jangka waktu sertifikat deposito, yaitu terhitung dari tanggal 1 April sampai 5 Mei 2007, berarti ada 35 hari. Nah, perhitungan nilai tunai sertifikat depositonya adalah, pertama, nilai nominal sertifikat depositonya kan 1 miliar. Lalu nilai tunainya itu dihitung dengan cara 365 hari dikali 1 miliar dibagi 365 hari ditambah 35 hari dikali 7%. 7% itu bunganya, diskonto. Maka hasilnya 993.332.426 rupiah. Nah, bunga yang dibayar oleh Bank Bima adalah perhitungan dari nilai nominal sertifikat deposito dikurang nilai tunai. Hasilnya Rp6.667.574 rupiah. Jadi, sisa bunga ditangguhkan dihitung dengan cara 35 hari dibagi 61 hari dikali Rp9.927.847 dengan cara perhitungannya dengan hasilnya Rp5.696.306. Iya, selanjutnya adalah interbank call money. Interbank call money biasa disebut juga dengan call money, yaitu merupakan penempatan pada bank lain dengan jangka waktu sampai dengan 90 hari.
Transaksi yang terjadi dalam penempatan call money antara lain transaksi pada saat penempatan, pada saat pengakuan pendapatan dan pembayarannya, dan pada saat jatuh tempo. Yang pertama, ada ilustrasi pada tanggal 5 Maret 2007, Bank Bima menempatkan dananya di Bank Yudhistira dalam bentuk call money sebesar 5 miliar rupiah dengan bunga 9% dan dalam jangka waktu 7 hari. Bunga akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Nah, dari ilustrasi tersebut, Bank Bima akan membuat beberapa jurnal. Yang pertama adalah jurnal saat penempatan, yaitu pada tanggal 5 Maret 2007, akunnya adalah di debit call money sebesar 5 miliar dan di kredit giro pada Bank Indonesia sebesar 5 miliar. Lalu jurnal yang kedua adalah jurnal saat jatuh tempo, yaitu tanggal 12 Maret tahun 2007, di mana akunnya di debit ada giro pada Bank Indonesia, di kredit ada call money, dan pendapatan bunga. Di sini pendapatan bunga didapatkan dari perhitungan bunga, yaitu 7 hari per 365 hari dikali 9% dikali 5 miliar. Sehingga didapatkan 8.630.137. Sehingga di sisi debit, giro pada Bank Indonesia didapatkan sebesar 5.8.630.137. Lalu, bila call money placement ditempatkan dalam bulan yang berbeda, yaitu jatuh temponya setelah tanggal laporan akhir bulan, maka pada bulan laporan pendapatan bunga diakui sebagai pendapatan bunga yang akan diterima. Contohnya, pada ilustrasi selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2007, terjadi kesepakatan melalui dealing room masing-masing bank antara Bank Bima Surabaya dan Bank Yudhistira. Bank Bima menempatkan dananya di Bank Yudhistira dalam bentuk call money sebesar 2 miliar. Dan bunganya 9% dan dalam jangka waktu 20 hari. Bunga akan dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, dari ilustrasi tersebut, Bank Bima akan membuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama ada jurnal saat penempatan atau pada saat 17 Maret 2007. Akunnya itu di debit ada call money sebesar 2 miliar dan di kredit ada giro pada Bank Indonesia sebesar 2 miliar. Lalu jurnal yang kedua adalah jurnal saat pengakuan pendapatan bunga, di mana berakhirnya bulan Maret, tanggal 31 Maret tahun 2007, akan dibuat jurnal yang pertama di sisi debit pendapatan bunga yang akan diterima, di sisi kredit adalah pendapatan bunga. Di sini perhitungannya didapatkan dari perhitungan bunga selama 15 hari atau dari tanggal 17 Maret sampai 31 Maret 2007. Perhitungannya 15 per 365 dikali 9% dikali 2 miliar. Didapatkan sebesar 7.397.260 rupiah. Lalu jurnal saat penempatannya yaitu tanggal 6 April tahun 2007, akunnya yang pertama adalah giro pada Bank Indonesia di sisi debit, lalu di kredit ada call money, pendapatan bunga yang telah diterima yaitu pendapatan bunga pada bulan Maret dan pendapatan bunga di bulan April, di mana perhitungannya adalah bunga berjalan selama 5 hari, 5 per 365 dikali 9% dikali 2 miliar, yaitu sebesar 2.465.753. Sehingga total bunga yang didapatkan adalah 9.863.013 rupiah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.